Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Potensi dan Tantangan Ekonomi Maritim di Kepulauan Riau. Latar belakang. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang memiliki kekayaan maritim yang luar biasa. Dengan lebih dari 2.000 pulau yang tersebar di kawasan strategis Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, provinsi ini memiliki posisi yang sangat penting dalam jalur perdagangan internasional. Kekayaan sumber daya alam seperti hasil perikanan, potensi pariwisata bahari, dan cadangan energi laut menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat ekonomi maritim yang potensi di Indonesia. Di sini kami menggunakan dua metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini terdiri dari wawancara dan pengumpulan data melalui internet. Wawancara yang dilakukan secara langsung maupun berani dengan berbagai pengakuan kepentingan terkait seperti masyarakat lokal yang terlibat dalam aktivitas ekonomi maritim. Yang kedua, metode analisis, yaitu penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memberikan gambaran tentang potensi dan tantangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Yang pertama itu ada potensi ekonomi maritim. Penelitian menemukan bahwa sektor perikanan di Kepulauan Riau memiliki potensi yang sangat besar dengan hasil tangkapan tahunan yang melimpah. Namun pengelolaannya kurang maksimal akibat kurangnya teknologi modern. Yang kedua itu ada tantangan infrastruktur. Berdasarkan wawancara ditemukan bahwa kurangnya pelabuhan dengan fasilitas menyebabkan dan dapat mengakibatkan hambatan dalam distribusi perikanan dan barang dagang. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Penelitian mencatat bahwa aktivitas reklamasi pantai dan penangkapan ikan berlebihan telah menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove di beberapa wilayah yang pada akhirnya mengurangi keanekaragaman hayati dan mengancam kesejahteraan nelayan tradisional. Yang keempat, dampak kebijakan. Hasil wawancara dan analisis dokumen menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan impor bahan baku untuk industri perikanan menghambat produktivitas lokal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pembahasan dari analisis potensi dan tantangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau memiliki potensi ekonomi maritim yang sangat besar berkat posisi geografisnya yang strategis di jalur pelayaran internasional dan kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Baik, yang pertama ada sektor pelayaran. Pulau Penyengat yang terletak di Kepulauan Riau merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan ekonomi maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pelayaran, khususnya operasional pompong, memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas pariwisata di kawasan ini. Adapun tantangan yang dihadapi, pompong telah menjadi sarana transportasi utama yang memungkinkan mobilitas wisatawan sekaligus mendorong perekonomian lokal. Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam sektor pelayaran adalah faktor cuaca buruk. Kondisi cuaca ekstrim kerap memaksa penghentian operasional sementara demi menjaga keselamatan penumpang. Dalam situasi ini, dilakukan penyesuaian seperti pengurangan kapasitas penumpang dari 15 menjadi 10 orang, dan koordinasi ulang terkait biaya perjalanan. Langkah ini mencerminkan fleksibilitas dalam operasional lapangan, namun di sisi lain dapat memengaruhi pendapatan pelaku usaha secara signifikan, terutama ketika frekuensi perjalanan harus dikurangi. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Dukungan pemerintah terhadap sektor ini masih terbatas. Pemerintah memang menunjukkan komitmen dalam mempromosikan wisata bahari melalui berbagai program dan kegiatan. Tetapi bantuan langsung yang bersifat substansial seperti subsidi,
pelatihan bagi pelaku usaha atau peningkatan fasilitas infrastruktur pelayaran belum tersedia. Operasional Pompong sepenuhnya bergantung pada inisiatif pelaku usaha. Dengan hanya sedikit bantuan yang diberikan seperti pemberian jaket untuk kebutuhan operasional, keterbatasan ini menunjukkan adanya celah dalam kebijakan pemerintah yang perlu segera diatasi untuk mendukung pengembangan sektor ini secara lebih holistik. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan pemerintah seperti rencana pemindahan Jembatan Kuning ke Kuala Riau yang menimbulkan keberatan di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian kami adalah sektor pelayaran memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas wisata bahari di Pulau Penyengat. Dengan perhatian pelaku usaha menjadi salah satu keunggulan. Sektor perikanan di Kelurahan Sungai Enam menunjukkan bahwa nelayan menghadapi tantangan cuaca, biaya bahan bakar yang tinggi, dan penurunan harga ikan. Meskipun terdapat peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui dukungan pemerintah dan praktik berkelanjutan. Pariwisata bahari di Lagoy memiliki potensi yang besar, tetapi menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada wisatawan asing, dan risiko kerusakan lingkungan akibat pengelolaan yang kurang berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya adalah rekomendasi. Untuk mengoptimalkan potensi ini, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap tantangan yang dihadapi. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas pendukung, seperti pelabuhan wisata modern dan sistem transportasi antar pulau yang lebih efisien. Upaya ini akan membantu mendukung mobilitas wisatawan dan meningkatkan aksesibilitas ke berbagai destinasi wisata. Baik, permisi Pak, boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Raja Rustam Effendi. Kami dari mahasiswa DOMPA, jurusan manajemen. Di sini kami ada tugas proyek dari mata kuliah ekonomi maritim untuk menanyakan tentang sektor pariwisata dan pelayaran. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ketahui di sini, yaitu jika boleh tahu sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai petugas di sini? Ya, masalah pertanyaan itu awalnya dulu saya sama penambang seperti mereka. Jadi karena saya tidak ada bot untuk operasional, mereka alihkan saya sebagai koordinator lapangan untuk mengurus keberangkatan bot-bot ini. Jadi sudah 3 tahun saya tugas di sini. Oke, makasih ya Pak. Terus selama bekerja saat membawa wisatawan di sekitar sini, apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Untuk selama ini rasanya tidak ada hambatan. Alhamdulillah tidak ada hambatan. Lancar-lancar aja Pak. Lancar-lancar. Terus apakah Bapak melihat adanya dampak lingkungan di sekitar Pulau Penyengat ini yang memengaruhi aktivitas wisata bahari seperti pencemaran air atau kerusakan ekosistem? Oh, tidak ada. Berarti bagus saja Pak. Selanjutnya itu tantangan apa yang biasanya dihadapi seperti saat cuaca yang sedang buruk, cuaca yang ekstrim, apakah pekerjaan tetap dilakukan atau diberhentikan sampai cuaca bagus kembali? Kalau cuaca dalam keadaan buruk itu saya stopkan. Keberangkatan itu kami stop. Oh, berarti ditunda ya Pak? Ya, karena itu, kita menjaga keselamatan. Sampai dia agak bagus lah cuacanya. Kalau sehari kemungkinan berarti nggak ada. Kalau sehari kemungkinan mungkin kita kurangi penumpang. Nah, sekarang ini kan 15 penumpang. Iya. Jadi kalau agak bergelombang beralun itu kita turunkan jadi 10. Nah, tapi ongkosnya kita komunikasi dulu sama penumpang kan. Nah, 10.000 kita minta 10 orang kita jalan. Oke. Harus ada koordinasi yang baik sama pengguna jasa. Terus pendapat Bapak bagaimana
tentang kebijakan pemerintah terkait pariwisata bahari di Pulau Penyengat ini, apakah ada kebijakan yang membantu atau malah menyulitkan? Kalau untuk pemerintah, kebijakan dari pariwisata ini bagus. Mereka malah mendorong yang bagus. Adalah kerjasama kami pemerintah. Sejauh ini, Yang saya menolak, yang kami menolak itu jembatan kuning ini dipindahkan ke Kuala Riau, itu yang kami menolak. Nah, banyak kendalanya lah. Ya kan? kalau boleh tahu sejauh ini kebijakan pemerintah itu apa yang telah diberikan gitu Pak? Ya, dia sering mempromosikan Pulau Penyengat itu, ya kan, menggunakan bot-bot ini sebagai fasilitas keberangkatannya. Oke, yang terakhir ya Pak, Ya. apakah pemerintah atau pihak terkait itu memberikan dukungan penuh seperti subsidi, pelatihan, atau perbaikan fasilitas? Oh, itu tidak ada, itu kami semua. Karena kalau kami kerja individu, Berarti nggak ada ya, Pak, ya? paling-paling kadang-kadang nyediakan life jacket. Udah Pak, itu aja. Itu aja? Iya, Habis? makasih, Pak.